Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Gizi PTM, Ibu Dian LP Muninggar SGZ MSc, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 alih jenjang yang beranggotakan Anissa Ulia Salim NIM 051, Nurasi Widiana Ningsih NIM 047, Nadia Hikmah Wahyuni NIM 049, Nitis Rahayu NIM 046 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang intervensi pemberian formula WHO F75 atau F100 dalam penanganan gizi buruk balita. Background: sekitar 60 juta anak terkena malnutrisi akut berat di seluruh dunia. Salah satu pengelolaan gizi buruk akut berbasis komunitas adalah dengan pemberian makanan terapeutik. Pada fase transisi dan rehabilitasi, makanan terapeutik secara bertahap dialihkan ke makanan terapeutik siap pakai RUTF atau F100. Tujuannya, mengetahui efektivitas pemberian formula WHO F75 atau F100 dalam penanganan gizi buruk balita. Purpose and Aim. Artikel 1, tujuannya membandingkan efek bergas Nutrirol sebagai perwakilan RUTF dan susu F100 dalam memberikan penyuluhan tentang status gizi anak balita yang menderita malnutrisi akut berat. Sasarannya, anak-anak yang tinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berusia 12-59 bulan dan mengalami malnutrisi akut berat tanpa komplikasi. Pada artikel 2, tujuannya mengevaluasi efektivitas formula F75 yang dimodifikasi, bebas laktosa, dan rendah karbohidrat dalam mempercepat stabilisasi klinis anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi malnutrisi akut berat. Sasarannya yaitu anak-anak di Kenya dan Malawi yang berusia 6 bulan hingga 13 bulan. Tujuannya untuk meningkatkan perawatan mereka dengan mengevaluasi formula F75 yang dimodifikasi agar lebih efektif selama tahap stabilisasi. Pada artikel 3, tujuannya untuk menilai efektivitas dan keamanan penggunaan F100 yang diencerkan, dan formula bayi sebagai diet rehabilitasi bagi bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan malnutrisi akut berat. Sasarannya, bayi di bawah usia 6 bulan yang mengalami malnutrisi akut berat. Bayi yang memenuhi syarat dimasukkan ke dalam fase rehabilitasi setelah stabilisasi awal. Apakah intervensi pemberian formula WHO F75 atau F100 efektif dalam penanganan gizi buruk pada balita? Outcome pada artikel 1 yaitu tentang peningkatan berat badan, tinggi badan, dan lila anak-anak dengan malnutrisi akut berat. Measurement plan, intervensi dibagi menjadi kelompok yang menerima susu F100 dan bergas Nutrilol atau RUTF lokal secara mingguan selama 8 minggu. Pengukuran dilakukan menggunakan metode laboratorium dengan menggunakan alat hemoglobinometer portable. Pemantauan dilakukan dengan pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lila. Dilanjutkan dengan outcome pada artikel kedua, formula F75 yang dimodifikasi dengan pengurangan karbohidrat dan tanpa laktosa tidak meningkatkan waktu stabilisasi atau hasil klinis lainnya pada anak-anak yang mengalami malnutrisi akut berat di rumah sakit. Formula yang dimodifikasi tidak memberikan perbedaan signifikan dalam hal waktu stabilisasi dibandingkan dengan formula F75 standar. Measurement plan, waktu untuk stabilisasi diukur dari hari masuk hingga hari ketika anak mencapai kriteria stabilisasi pertama. Pengukuran berat badan dilakukan pada saat masuk dan setelah 5 hari untuk menilai perubahan berat badan sebagai indikator respon terhadap perawatan. Tes biokimia darah termasuk pengukuran elektrolit seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat pada hari ketiga perawatan. Outcome pada artikel ketiga mengenai laju penambahan berat badan, beban zat terlarut ginjal potensial, beban zat terlarut ginjal, natrium serum, berat jenis urin, asupan diet, asupan ASI jika anak tersebut disusui, dan durasi tinggal di NRU dalam hari. Kemudian, measurement plan-nya, asupan makanan
Susu ditimbang sebelum dan sesudah disajikan menggunakan timbangan elektronik dengan presisi 1 gram dan jumlah aktual yang dikonsumsi dihitung dengan mengurangi sisa makanan dari jumlah yang ditawarkan. Kemudian asupan ASI-nya, setiap sesi menyusui, ASI diberikan sampai anak menolak untuk minum lagi. Dan jumlah ASI yang dikonsumsi diukur dengan cara menimbang sebelum dan setelah menyusui menggunakan timbangan bayi elektronik dengan tingkat ketelitian 2 gram. Kepadatan energi susu diasumsikan sebesar 0,6 kilokalori per gram. Kemudian antropometri, berat badan diukur setiap pagi, panjang badan diukur saat pendaftaran setiap 7 hari, dan saat hari terakhir menggunakan papan ukur dengan presisi 0,1 cm. Kemudian analisis biokimia, 2 ml darah diambil pada hari ke-1, hari ke-3, dan ke-7. Selain itu, sampel urin juga secara spontan diperiksa pada hari yang sama. Metode pada artikel pertama menggunakan uji coba terkontrol acak dengan 2 kelompok intervensi, yaitu pemberian susu F100 dan pemberian bergas Nutrirol atau RUTF lokal. Sebanyak 32 peserta berusia 12 sampai dengan 59 bulan secara acak dibagi dalam kelompok F100 dan kelompok RUTF lokal. Untuk antisipasi dropout, ditambahkan penambahan 20% sehingga terdapat 20 balita di setiap kelompoknya. Pada kelompok F100, berat badan 5 sampai dengan 6,9 kg diberikan 500 ml per hari. Dan berat badan 7 sampai dengan 9 kg diberikan 500 sampai 750 ml per hari. Pada kelompok RUTF lokal, berat badan 5 sampai dengan 6,9 kg diberikan 2 bungkus per hari. Berat badan 7 sampai dengan 9,9 kg diberikan 3 bungkus per hari. Dan berat badan lebih dari sama dengan 10 kg diberikan 4 bungkus per hari, di mana setiap bungkusnya memiliki 100 gram. Intervensi diberikan selama 8 minggu dengan pemantauan dilakukan setiap 7 hari. Paket F100 atau bergas Nutrirol sebagai RUTF lokal diberikan untuk periode administrasi selama 7 hari. Pada hari ke-8, ibu membawa anaknya ke kantor desa untuk pengukuran antropometri dan dapat mengambil paket untuk minggu berikutnya. Jika balita tidak dapat hadir, maka ahli gizi terlatih akan mengunjungi rumahnya. Selanjutnya, metode pada artikel kedua menggunakan subjek yang melibatkan anak-anak berusia 6 bulan hingga 13 tahun dengan malnutrisi akut berat dan komplikasi medis. Anak-anak secara acak ditempatkan dalam 2 kelompok, yaitu kelompok yang menerima formula F75 standar dan kelompok yang menerima formula F75 yang dimodifikasi, yaitu bebas laktosa dan rendah karbohidrat. Data harian mengenai tanda-tanda stabilisasi klinis, gejala lain seperti diare, muntah, dan shock, serta penggunaan antibiotik dan cairan rehidrasi dicatat. Kemudian, metode pada artikel ketiga menggunakan uji klinis acak yang membandingkan 3 diet rehabilitasi, yaitu F100, F100 yang dicairkan, dan susu formula bayi di unit rehabilitasi nutrisi. Sebanyak 153 bayi berusia kurang dari 6 bulan dengan malnutrisi akut berat didaftarkan dan secara acak dibagi ke dalam salah satu dari 3 diet rehabilitasi. Selama 2 hari pertama, diberikan formula sesuai diet sebanyak 130 ml per kilogram per hari dalam 12 kali pemberian. Kemudian 10 ml tambahan pada setiap pemberian hingga terdapat sisa. Setelah itu, formula diberikan dengan interval 3 jam. Bayi diberi makan oleh personel penelitian terlatih dan didorong untuk makan sampai kenyang. Bayi dipulangkan jika berat badannya naik 15% dari berat badan awal atau memiliki Z-score berat badan per panjang badan lebih dari sama dengan -2 standar deviasi dan bebas dari edema.
Hasil temuan pada artikel ke-1 menunjukkan bahwa ada kenaikan berat badan di kedua kelompok, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Namun pada setiap interval, pengukuran kelompok F100 itu memiliki berat rata-rata yang lebih tinggi. Yang kedua, perbandingan hasil status gizi secara signifikan meningkatkan kondisi gizi anak-anak di kedua kelompok. Yang ketiga, terdapat angka pemulihan pada kelompok F100 sebesar 94,2%, yang di dalamnya yaitu 47,1%-nya itu mencapai malnutrisi akut sedang dan 47,1%-nya itu mencapai status gizi normal. Kemudian kelompok Bregas Nutriol itu sedikit lebih tinggi yaitu 94,7%. 26,3%-nya itu mencapai MAM dan 68,4%-nya itu mencapai status gizi yang normal. Selain itu, penurunan prevalensi anemia juga terjadi di kedua kelompok setelah pemberian 8 minggu intervensi. Selanjutnya, hasil temuan pada artikel kedua yaitu menunjukkan adanya waktu stabilisasi, yaitu rata-rata waktu untuk mencapai stabilisasi klinis serupa antara di kedua kelompok sekitar 3 hari dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu untuk tingkat kematian dan kondisi klinik sekundernya itu di antara kedua kelompok juga serupa dan tidak ada perbedaan signifikan dalam hal kejadian diare, penggunaan cairan rehidrasi, dan tanda-tanda gawat lainnya. Lalu hasil biokimia itu tidak ditemukan perbedaan secara signifikan dalam nilai biokimia seperti natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan fosfat serum di antara kedua kelompok, baik kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Meskipun formula MF75 itu memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah. Dan hasil temuan yang terakhir yaitu pada artikel ketiga, adanya efektivitas diet rehabilitasi. Pada penelitian ini mengevaluasi 3 jenis diet rehabilitasi untuk bayi di bawah usia 6 bulan yang mengalami malnutrisi akut berat, yaitu susu F100, kemudian F100 yang diencerkan, dan susu formula bayi. Kemudian ada peningkatan berat badan. Bayi yang menerima formula F100 itu mengalami peningkatan berat badan dengan rata-rata sekitar 11,4 gram per kilogram per hari, sedangkan yang menerima F100 yang diencerkan mengalami peningkatan berat badan sebesar 10,9 gram per kilogram per hari, dan susu formula itu sebesar 8,4 gram per kilogram per hari. Kemudian waktu pemulihannya, bayi yang menerima diet F100 itu sembuh lebih cepat dibandingkan dengan bayi yang menerima susu formula saja. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam waktu pemulihan antara F100 dan F100 yang diencerkan. Untuk implication for practice-nya pada ketiga artikel tersebut bahwa susu F100 dan Bregas Nutrirol itu bermanfaat untuk meningkatkan status gizi anak balita dengan gizi buruk akut yang diberikan segera dan sesuai dengan pedoman WHO. Kemudian penerapan pemberian RUTF lokal yaitu Bregas Nutrirol itu dalam penanganan gizi buruk akut berbasis masyarakat layak, efektif, dapat diterima dengan baik dan didukung secara memadai, sangat penting untuk mencapai peningkatan tingkat populasi, terutama di antara subkelompok rentan, yaitu anak dengan malnutrisi akut berat usia 12-59 bulan tanpa komplikasi medis. Lalu fasilitas kesehatan juga dapat terus menggunakan formula F75 dengan standar sebagai pengobatan stabilisasi awal pada anak dengan malnutrisi akut berat, terutama di lingkungan rumah sakit. Kemudian F100 dapat digunakan dengan aman dalam fase rehabilitasi untuk bayi berusia di bawah 6 bulan dengan malnutrisi akut berat dan tidak perlu menyiapkan formulasi alternatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin dikonfirmasi, tulis di kolom komentar saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.